Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zubair, NIM U 2019-1056. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ilmu semiotika. Semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion yang artinya tanda. Jadi, ilmu semiotika ialah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau ilmu yang mengkaji tentang tanda. Di semiotika ada dua tokoh besar yang sangat berpengaruh, yaitu yang pertama ada Charles Sanders Peirce dan yang kedua ada Ferdinand de Saussure. Dan pada video kali ini kita akan membahas teori semiotika dari Charles Sanders Peirce. Siapakah Charles Sanders Peirce itu? Charles Sanders Peirce ialah seorang filsuf yang berkebangsaan Amerika Serikat, yang mana ia lahir pada tanggal 10 September 1839 di Cambridge, Amerika Serikat, dan beliau wafat pada tanggal 19 April 1914 di Pennsylvania. Menurut Charles Sanders Peirce, teori semiotika ialah teori yang mempelajari bagaimana cara orang-orang bernalar menggunakan tanda, dan dalam kehidupan manusia itu tidak bisa dilepas dari tanda, dan tanda itu senantiasa memiliki muatan. Charles Sanders Peirce terkenal dengan teori semiotika triadiknya, yaitu ada R, representment, ada O, objek, dan yang terakhir yaitu ada I, interpretan. Jika digambarkan, semiotika triadik Charles Sanders Peirce ini akan membentuk segitiga, yang mana dari setiap elemen dasarnya ini saling berkaitan. Representasi sendiri ialah tanda atau sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Objek ialah sesuatu yang diwakili oleh tanda. Objek di sini bisa berbentuk benda atau materi yang nyata. Dan yang terakhir yaitu ada I, interpretan, yang mana interpretan ialah makna dari tanda. Saya akan memberikan contoh dari lampu lalu lintas yang berwarna merah. Jadi tandanya, R-nya, representasinya yaitu lampu lalu lintas berwarna merah. Objeknya yaitu ada lampu, sebuah lampu yang berwarna merah. Dan I atau interpretan, makna yang terkandung dalam lampu berwarna merah ialah berhenti. Jadi masyarakat itu sudah tahu bahwa jika ada lampu lalu lintas berwarna merah, itu tandanya berhenti. Contohnya yang lain yaitu ketika kita menemui sebuah papan bertuliskan dilarang parkir. Jadi R atau representasi tandanya ialah papan dilarang parkir. Objeknya yaitu ada tulisan yang mana berbunyi dilarang parkir. Nah, interpretan atau makna dari papan tersebut ialah semua kendaraan, baik itu mobil, baik itu sepeda motor, baik itu bus, dilarang parkir di tempat atau di wilayah tersebut. Jadi, elemen pada teori triadik Peirce ini saling berkaitan, yaitu antara representaman, saling berkaitan dengan interpretan, dan juga saling berkaitan dengan objek. Jadi ketiga triadik ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sesuatu bisa disebut dengan tanda atau disebut dengan representaman jika ada relasi triadik antara interpretan dan objek. Dan relasi ini disebut dengan proses signifikasi. Dan yang membedakan teori Peirce semiotika ini dengan teori semiotika tokoh yang lainnya ialah adanya klasifikasi tanda, yang mana dari setiap elemen pada triadik tadi itu memiliki pembagiannya lagi, ada klasifikasinya lagi. Yaitu yang pertama pada representaman atau pada tanda. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada quality sign, ada scene sign, dan yang terakhir ada least sign. Sedangkan pada objek ini ada icon, index, dan simbol. Kemudian yang terakhir pada interpretan, pembagiannya juga ada tiga, yaitu ada rem, least sign, dan ada argumen. Sekarang kita masuk pada klasifikasi tanda yang pertama, yaitu pada representaman. Representaman ialah tanda
atau sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Pembagiannya itu ada 3. Yang pertama yaitu quality sign. Quality sign ini ialah tanda yang berdasarkan dari sifat bendanya. Contoh, ada baju sifatnya berwarna hitam. Nah, tandanya ketika orang-orang menggunakan baju berwarna hitam, yaitu digunakan untuk melayat. Kemudian yang sin sign ialah tanda yang berdasarkan dari fakta atau realita. Contohnya, ketika ada seorang perempuan sariawan, itu tandanya bahwa perempuan tersebut sedang panas dalam sehingga bibirnya sariawan. Kemudian yang ketiga yaitu ada leasing sign. Leasing sign ialah tanda yang berdasarkan pada aturan atau norma. Contohnya, pada jalan kita bisa menemui zebra cross, yang mana zebra cross tersebut merupakan tanda untuk orang menyeberang. Kemudian klasifikasi tanda yang kedua yaitu pada objek. Objek ialah sesuatu yang diwakili oleh tanda, yang mana objek di sini bisa berbentuk icon, bisa berbentuk indeks dan simbol. Yang pertama yaitu icon. Icon ialah tanda atau acuannya didasarkan pada kemiripan. Contohnya ada foto seorang perempuan. Nah, antara foto dan orang aslinya itu terdapat kemiripan yang sama. Yang kedua yaitu di sini indeks. Indeks ialah tanda dan acuannya yang mana didasarkan pada kedekatan eksistensialnya. Yaitu contohnya ketika ada seseorang menguap, bahwa tandanya yaitu dia benar-benar menguap dan menandakan bahwa ia itu mengantuk. Yang terakhir itu ada simbol. Simbol ialah tanda yang mana acuannya didasarkan pada kesepakatan bersama. Contohnya seperti bendera merah putih. Nah, bendera merah putih, adanya warna merah putih pada bendera Indonesia ini merupakan kesepakatan bersama masyarakat Indonesia pada saat itu, pada penentuan warna bendera atau simbol negara Indonesia. Dan yang terakhir kita masuk pada klasifikasi tanda interpretan. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rem, yang mana rem di sini ialah makna yang berupa kemungkinan. Jadi yang namanya kemungkinan, jadi itu bisa jadi iya dan bisa juga tidak. Contohnya, ada perempuan sakit mata. Nah, ketika ada orang perempuan ini sakit mata, tandanya bisa berarti dia telah selesai menangis, atau yang kedua dia sakit mata, atau bisa juga dia baru bangun dari tidurnya. Ini kemungkinan, jadi mungkin bisa tidur, mungkin bisa nangis, mungkin bisa sakit mata, seperti itu. Kemudian yang kedua ada design. Design ini ialah makna yang berupa kebenaran atau sesuai dengan faktanya. Contohnya, kita di jalan menemui rambu lalu lintas yang mana ada tulisan hati-hati, rawan kecelakaan. Nah, maknanya dari rambu lalu lintas tersebut bahwa pada daerah tersebut itu sering terjadi kecelakaan, sehingga dihimbau untuk pengguna jalan yang lainnya untuk hati-hati. Yang terakhir yaitu argumen. Argumen ialah tanda yang mana menunjukkan adanya alasan di balik hal tersebut. Contohnya, pada pom bensin seringkali kita menemui adanya tulisan dilarang merokok. Maknanya dari tulisan tersebut ialah dikhawatirkan ketika ada seorang merokok itu bisa mengakibatkan meledak atau terjadinya ledakan pada sekitar atau area pom bensin tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai teori Charles Sanders Peirce. Untuk informasi selanjutnya bisa teman-teman cari di Google atau di perpustakaan, karena sudah banyak sekali bacaan mengenai teori Charles Sanders Peirce ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.